Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? I hope all of you always in happy and good condition. Nah, anak-anak Miss, today we will learn about tema 3, subtema 2. Hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 2. Setelah anak-anak Miss belajar nanti, Miss harap anak-anak Miss dapat membedakan suasana di siang hari dan apa-apa saja kegiatan yang dilakukan di siang hari. Kemudian, anak-anak Miss dapat mengidentifikasi atau membedakan contoh perbuatan baik dan contoh perbuatan buruk. Selanjutnya, anak-anak Miss dapat menyebutkan butir-butir dalam setiap sila Pancasila, serta mampu menyanyikan lagu Gelang Sipaku Gelang dengan iringan musik. But before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 2, kegiatan di siang hari. Anak-anak Miss tahu nggak bagaimana ya suasana di siang hari? Suasana di siang hari yang pertama, matahari semakin tinggi dan suasana menjadi terang. Di siang hari juga udara yang kita rasakan semakin panas. Itulah yang menyebabkan kita merasa kegerahan. Saat di siang hari, terjadinya bayangan pada benda. Karena ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar menghasilkan bayangan. Bayangan ini timbul karena cahaya matahari terhalang oleh suatu benda. Bayangan benda ini merupakan keadaan yang lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Dan saat di siang hari, kita bisa bermain dan melakukan aktivitas di luar ruangan. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar siswi yang sedang mencium tangan ibunya. Dengarkan ceritanya ya. Tasya pulang sekolah. Setiba di rumah, Tasya mengetuk pintu. Ibu menyambut Tasya dengan gembira. Tasya tampak lelah. Tasya membuka sepatu dan merapikannya. Setelah itu, Tasya meletakkan tas dan berganti baju. Kemudian, Tasya mencuci tangan lalu makan siang. Serta setelah itu, Tasya istirahat sejenak. Ibu menyuruh Tasya tidur siang. Dan Tasya patuh kepada ibunya. Setelah anak-anak Miss mengamati cerita di depan, apa yang dilakukan Tasya setelah tiba di rumah? Anak-anak Miss, coba urutkan gambar-gambar di bawah ini dan berilah nomor sesuai urutan kegiatan Tasya. Yang pertama, Tasya melakukan yaitu membuka pintu. Lalu, iya benar. Tasya membuka sepatu dan menyusunnya. Setelah itu, Tasya mencuci tangan
karena selanjutnya dia akan makan siang. Dan karena ibunya menyuruhnya untuk istirahat dan tidur siang, ia pun tidur siang. Jadi begitu ya sayang urutannya. Mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Contoh perbuatan baik. Nah, anak-anak Miss, perbuatan baik itu adalah perbuatan yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Contohnya diantaranya tertib di dalam kelas, bicara dengan sopan. Apabila anak-anak Miss bicara dengan sopan, maka itu akan bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Karena berbicara dengan sopan tidak menyakiti perasaan orang lain. Contoh perbuatan baik selanjutnya yaitu menghormati orang tua. Contoh menghormati orang tua dengan mencium tangan orang tua ketika kita akan pergi sekolah ataupun saat pulang sekolah. Contoh perbuatan baik selanjutnya yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah atau ke kelas. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, memperhatikan dan mendengarkan ibu guru ketika belajar merupakan contoh perbuatan baik. Agar anak-anak Miss, ilmu yang disampaikan oleh guru dapat diterima dan mudah dipahami, sehingga sangat bermanfaat untuk anak Miss sendiri. Serta makan dan minum sambil duduk, agar kita tidak tersedak saat makan ataupun minum. Di samping perbuatan baik, terdapat contoh perbuatan buruk. Di antaranya, mencoret-coret tembok atau meja. Ini tidak boleh dilakukan ya sayang, karena nanti mejanya jadi kotor dan tidak bersih. Contoh yang lain adalah mengganggu teman, baik saat sedang belajar atau saat sedang bermain, bercandanya kelewatan sehingga menyebabkan pertengkaran. Contoh perbuatan buruk lainnya yaitu ribut di kelas. Apalagi ketika anak-anak Miss tidak mendengarkan guru, itu merupakan tindakan yang tidak baik karena tidak menghormati orang yang sedang berbicara. Yang selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan. Karena apabila kita membuang sampah sembarangan, nanti bisa menyebabkan banjir dan akan merugikan baik diri kita maupun orang lain. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya ya nak. Nah, sebelumnya anak-anak Miss telah belajar mengenai Pancasila. Miss review kembali tentang apa-apa saja bunyi-bunyi dari Pancasila atau butir-butir dari setiap silanya. Miss harap anak-anak Miss bisa menghafalkannya. Mari kita baca kembali bersama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak Miss, ayo kita susun kata-kata Pancasila yang belum tersusun berikut. Apa ya kata pertama? Ini merupakan sila pertama, yaitu ketuhanan. Lanjutannya apa ya nak?
yang Maha Esa. Good job. Nah, selanjutnya ini menjadi apa ya? Kalau kita susun menjadi Persatuan Indonesia. Ini sila keberapa? Benar, ini sila ketiga. Oke, selanjutnya ini kira-kira butir sila keberapa ya? Ayo kita susun bersama. Ini merupakan butir sila ke-5, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anak Miss. Menyanyi dapat dilakukan bersama-sama maupun sendirian. Contohnya pada lagu yang berasal dari Sumatera Barat ini, yaitu lagu yang berjudul Gelang Si Paku Gelang. Ayo anak-anak Miss, mari kita nyanyikan bersama-sama. Miss harap anak-anak Miss bisa menyanyikan lagu Gelang Si Paku Gelang dengan iringan musik. Oke anak-anak Miss? Alhamdulillah, all of you have finished watch the video and I hope all of you could understand and do your assignment on LKPD sheet. Nah, anak-anak Miss, before we close our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.